Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Jakarta mengenai untung rugi pemindahan ibu kota DKI Jakarta bagi warga DKI pada khususnya. Baik, kita sudah di segmen terakhir nih Bang Ali, apa yang membuat Anda bisa menyampaikan kepada warga Jakarta meyakinkan bahwa ini akan lebih baik, terutama mungkin di Jakarta saat ini sedang disorot mengenai polusi, kualitas hidup kita yang semakin menurun karena memang kemacetan, banjir dan lain-lain. Ya, suka dan tidak suka bahwa setiap pemerintahan siapapun, baik Jokowi atau nanti presiden akan datang lagi, selalu berpikir tentang masa depan kehidupan bangsa dan negaranya yang jauh lebih baik. Karena itu memang ketika ibu kota negara ini hijrah ke Pulau Kalimantan, ya insya Allah tentu kita punya optimisme bahwa kehidupan berbangsa, bernegara, khususnya dalam penataan pemerintahan dan ibu kota negara itu akan memberikan harapan terhadap setiap orang yang datang, baik pegawai swasta maupun masyarakat yang melakukan hijrah ke ibu kota negara punya harapan yang lebih baik. Itu sebabnya saya kira sebagai warga negara yang baik tentu kita tidak bisa bikin apa-apa. Kalau saya hari-hari ada di istana dan melihat pembahasan itu di ratas di sidang kabinet, maka kepada masyarakat melalui JAK TV, khususnya di ibu kota negara, saya juga minta dukungan dan doa agar pemerintah bisa terus diberikan kekuatan, fokus dalam rencana-rencana terbaik. Ikhtiar, yang namanya ikhtiar dalam konsep agama itu adalah ibadah. Kita yang ngomong dan kita yang mendengar ini saja telah mendapatkan ibadah yang... Ini dipastikan bulan ini akan diumumkan di mana lokasinya, karena Presiden sudah mengatakan bahwa diumumkan pada Agustus ini. Apakah ini juga sebuah kado waktu nanti kita 17 Agustus? Salah satu hal yang saya harus kasih tahu kepada publik ini, sementara adalah pemerintah memastikan bahwa lahan bagi ibu kota negara itu 100% harus dimiliki oleh negara, oleh pemerintah, supaya alokasi anggaran itu tidak lebih banyak dikeluarkan dan lebih memudahkan untuk menata. Baik, Bang Rahmat nih, optimisme lagi nih mengenai pemindahan ibu kota dan juga tentunya kalau saya melihat memang pembangunan fisik ya di Jakarta sudah bergeser kan ke kota-kota penyangga sekarang kan. Dulu ada apartemen di Ben Hill aja saya ketawain gitu. Kok apartemen ada di kampung gitu loh. Iya kan? Apartemen rata-rata Sudirman Tamrin tadinya kan. Sekarang apartemen itu sudah bergeser ke Ciledug, ke sono yang tadinya tempat-tempat sepi udah apartemen. Itu kan menunjukkan akan menjadi daerah yang maju dan luas. Saya kira kalau misalnya pemindahan ibu kota ini 10 tahun lagi yang kata Bang Adriano, berarti pembangunan di Jakarta ini masih punya peluang 10 tahun. Luar biasa, nanti akan lebih padat. Nah, oleh karena itu sangat setuju, bukan setuju, sangat setuju pemindahan ibu kota negara ini dalam rangka pemerataan pembangunan. Segera ibu kota negara pindahkan ke tempat yang sepi agar masyarakat yang berusaha di Jakarta ini punya alternatif lain untuk bergeser ke Kalimantan atau kemana, sehingga Jakarta ini akan lebih bersih, akan lebih sehat, akan lebih damai. Mengenai ekonomi, pergerakan ekonomi yang akan mempengaruhi masyarakat Jakarta, saya yakin penduduk Jakarta khususnya masyarakat Betawi 2,7 juta dengan peninggalan aset yang luar biasa ini akan lebih kaya. Bukan papasan perang ya, bukan ya. Terakhir satu, Mbak Sera satu nih ya, bukan rampasan perang, bukan, ini peninggalan sejarah. Nah, Pak Jokowi yang begitu terkenal dengan pembangunan infrastrukturnya luar biasa, sampai tadi di Papua aja gunung ditembus, walaupun setelah jadi mobil yang liwat jarang, nggak ada masalah, yang penting jangka panjang. Setuju juga saya. Tapi satu hal yang saya mau nitip sama Bang Ali, khusus yang masih aktif ini, ada daerah-daerah di Banten yang baru saja terjadi gempa, yang perlu ditinjau oleh Pak Jokowi bagaimana sarana publik seperti jembatan itu sangat kacau gitu. Sehingga banyak anak-anak sekolah yang kalau sekolah dia harus lepas sepatu karena harus turun ke air. Masih ada seperti itu. Jadi sangat ironi kalau di Jakarta ini sudah dibangun jalan tol, di atas tol bahkan ada LRT, ada MRT, lalu di sebelah Jakarta seperti Pandeglang, Serang masih ada sarana publik yang kurang perhatian. Saya kasihan karena itu juga orang Indonesia. Itu saja pesan saya, supaya jembatan yang lebih pantas dibangun di daerah Pandeglang, Masalah ini supaya bisa nanti kalau Bang Rahmat
mungkin ada informasi yang terkait di luar materi ini, tetapi kalau ada informasi yang Bang Rahmat ini, kantor staf presiden itu melalui Perpres Presiden Joko Widodo menangani masalah seperti ini. Meskipun sudah sering kali kami terima, tapi kalau ada yang di titik-titik mana, secepatnya kami bisa dikabarkan. Oke, baik ya. Baik, kembali lagi mengenai pembicaraan kita Bang Alinov sebelum kita tutup nih. Saya optimis insya Allah 10 tahun lagi kita akan punya satu kota yang membanggakan, yang membuat kita martabat kita naik gitu ya. Kota yang bermanfaat bagi banyak orang Indonesia ya. Karena peluang itu tersedia. Nah, alhamdulillah ini langkah yang maju. Kalau kurang lebih 8 tahun yang lalu setiap tahun kita menikmati musim wacana, kalau mudik ya heboh, wacana pindah ibu kota, banjir, wacana muncul lagi. Nah, di masa ini kita sudah dibawa melangkah ke hal yang lebih konkret. Pertama ada kajian awal ketika itu, lalu untuk memutuskan apakah pindah keluar Jawa atau di Jawa. Ya. Maka dikeluarkanlah pernyataan oleh Pak Presiden bulan Mei kemarin. Iya, betul. Ya, wah, kita ini kalau saya ininya ke Kalimantan. Itu atas dasar kajian yang sudah dilakukan di tahap awal. Kemudian perintah lagi Bappenas, lanjutkan kajian untuk apa? Pilih mencari opsi lokasi di Kalimantan. Betul. Itu yang sedang dikerjakan oleh Bappenas siang malam. Ya, jadi saya yakin ini ke depan akan menjadi hal yang konkret insya Allah ya, dan kita ada belasan manfaat yang akan kita nikmati sebagai bangsa Indonesia untuk Jakarta, untuk Jabodetabek, untuk Pulau Jawa, untuk luar Jawa ya. Ini akan memberikan banyak sekali manfaat. Orang dari kampungnya Bang Ngabalin ya cuman butuh 2,5 jam sampai ke ibu kota pemerintahan. Dari Aceh juga begitu ya. Dari Miangas juga begitu, dari Pulau Rote juga begitu ya. Nah, ada sesuatu nilai baru, keadilan, rasa memiliki secara bersama. Di samping visi kota yang dirancang dengan sebaik-baik mungkin, kota masa depan, ramah lingkungan, tertib, ya, indah, efisien, hemat energi dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan kita punya kota terbaik di dunia yang bisa masuk 10 kota terbaik di dunia. Betul. Bang Alinov mengatakan tadi ada contoh juga di dunia yang bahwa mereka rata-rata berhasil, namun ada 2 titik yang tidak berhasil. Nah, itu apa yang kurang membuat faktor tidak berhasil? Kalau dianggap itu? Kurang berhasil itu kan Myanmar ya. Tidak gagal tapi kurang berhasil karena kurang sesuai dengan ekspektasi ya. Kemudian Brasilia itu juga kurang sesuai, tapi bukan berarti itu gagal. Nah, mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki, dan bagi kita itu pelajaran. Apa yang membuat dua negara ini kurang berhasil? Sementara ada contoh-contoh yang sudah berhasil. Ada Kazakhstan, ada banyak sekali Turki ya. Ada 27 tadi negara. Ya. Nah, kita beruntung membuat ini ketika pelajaran sudah begitu banyak, ya. Nah, kita berharap ya kajiannya betul-betul komprehensif, ya, karena kajiannya bertahap nih. Tadi tahap pertama selesai, Presiden sampaikan, oke, kalau gitu keluar Jawa, lalu Kalimantan, keluar keputusan lagi. Nah, kemudian pilih lokasi, kaji lagi. Berikutnya masih ada kajian untuk master plan supaya kota impian itu betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Kajian DED berikutnya, detail engineering design dan sebagainya. Termasuk di situ adalah kajian soal sosial budaya ya, bagaimana kita merencanakan sebuah masyarakat madani di kota itu. Jadi insya Allah saya yakin 10 tahun lagi kita punya kota yang membuat kita berdiri tegak sejajar dengan negara-negara lainnya yang sudah maju lebih jauh dari kita. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Alinov, kemudian juga Bang Rahmat dan juga Bang Ali telah bersama kami, dan tentunya kita semua optimis dan berikhtiar tadi ya. Dalam waktu tadi Bang Alinov mengatakan tidak lebih dari 10 tahun, mudah-mudahan ya kita sudah bisa memiliki ibu kota baru yang kita banggakan. Kota baru yang kita harapkan. Iya, baik. Terima kasih pemirsa, Anda telah bersama kami di Suara Jakarta. Saya Sela Wangkar pamit dari hadapan Anda. Selamat malam, dan tentunya kami sampaikan juga untuk tetap waspada kepada Anda yang tinggal di kawasan pesisir pantai, terutama di kawasan Pandeglang dan sekitarnya. Sampai jumpa.